Dari halal tadi manis, nikmat, rasa makanan tadi. Rupanya makanan muslim itu nikmat-nikmat. Dengan bismillah ya Allahu Akbar tadi itu. Kenapa? Hilang nafsu tuh. Sifat kebinatangan ayam tuh, sifat kebinatangan kambing tuh, sifat kebinatangan unta tuh hilang semuanya menjadi makhluk Allah yang suci. Bahwa kita berpuasa itu dua gaungnya. Yang pertama adalah kita tahu mengendalikan nafsu kita. Apa guna puasa tarwiyah dan arafah tuh? Sampai masuk nanti puasa Zulhijjah, Idul Adha tuh. Pertama kita kembali bahwa hakikat dari puasa itu mengendalikan nafsu. Nafsu itu bisa dibunuh. Nafsu itu bisa dikendalikan. Tidak perlu dibunuh. Kalau bahasa logika, tak perlu kita mengatakan kita harus miskin. Boleh bapak ibu semua kaya, tapi kekayaan bapak dan ibu di bawah kenaungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kaya, bahagia, tidak sombong dan tahu bersyukur. Harta dan tahta itu kita ibaratkan nafsu yang membara. Tapi harta dan tahta itu bisa kita kendalikan karena kita tahu la in syakartum la azidannakum. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad ilaihi antal maqsudi wa ridaka a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-kautsar min ayatil ula ila ayatin nihayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah rutinan malam Selasa di Masjid Al-Muhajirin, perumahan bumi asri. Udah bumi asri lagi. Ini harus anak-anak bumi diasrikan, baik hatinya, perasaan maupun akalnya, pikiran. Berbicara tentang asri, disitulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin.
Jadi nggak gemen-gemen orang buat nama perumahan nih Pak Haji. Bumi Asri. Jadi kalau tidak kita asrikan hati kita nih semua, akal kita nih semua, tiada guna nama itu Bumi Asri. Tambah lagi masjidnya Muhajirin, pendatang semua nih. Walaupun secara umum kita pun semua pendatangnya di dunia ini. Karena nanti kita pulangnya itu kemana Bang? Akhirat. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, dunia itu jembatan. Jadi kalau Pak Haji melintasi jembatan itu, pastilah wirawiri. Dan harapan kita tidak macet. Yang buat macet dunia itu siapa? Jembatan itu siapa? Yang di situ membangun gedung di jembatan, lama-lama roboh. Gempalah bumi itu, gempalah dunia itu, banjirlah dunia itu, longsorlah dunia itu, karena semua jembatan dibangun dengan gedung-gedung mewah sehingga orang tak bisa lagi lalu lalang wirawiri untuk melakukan hubungan kepada Allah yang Maha Suci. Inilah yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri, dunia itu jembatan. Jadi tak ada satupun bangunan tinggal di dunia ini, karena jembatan. Kumpul tadi barang, antarkan ke hulu, dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, begitu ya kerja. Sampai datangnya betul-betul kita tak kembali lagi ke hulu, hanya tinggal di hilir, menanti kita mi'raj langsung ke langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya hamba minta maaf. Pak Marbot nelpon saya tadi pagi jam 10. Jadi pakaian saya agak koboi. Jadi nggak heran, saya nggak maklum, saya tadi Bapak nggak ada yang kenal sama saya. Cuman ada yang harus kita ketahui. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Udah capek bapak-bapak dari puasa. Tamu datang tak tahu siapa tuh tamu. Rupanya ustadz yang mengisi Masjid Muhajirin. Inilah harusnya Pak Marbot ngasih tahu, ustadz kita agak koboi. Karena datang dikabari mengganti Pak Profesor Ajari Akmal Tarigan jam 10 tadi. Jadi tak berdosa nanti yang lain. Gitu ya Pak Marbot ya. Bapak dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah kiamat nih. Amba berani ngomong gini Pak, karena perumahan ini namanya Bumi Asri. Apalagi telah hadir profesor tasawuf di Sumatera Utara, siapa lagi kalau bukan anak kita di sini, abang kita di sini, adik kita di sini, keponakan kita di sini, orang tua kita di sini, Profesor Dr. Mudzakkir MAG. Nah, kami orang-orang tasawuf beginilah Pak. Kalau Pak Mudzakkir dia agak model-modelnya Imam Junaid, kalau saya agak-agak sedikit Mansur Al-Halaj. Jadi maka kajiannya apa adanya. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini sebenarnya yang disampaikan adalah muatan utama. Lelah kita mengaji, lelah kita tambah kaji, tapi dasar yang dikembalikan Rasulullah tadi tak kita hayati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengakui bahwa ia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira aw liyasmut, berkatalah yang baik ataupun diam. Hamba ini bukan dikatakan tak baik, hamba sebagai seorang dai, hamba sampaikanlah yang benar. Jadi kata Imam Syafi'i, orang nyampaikan kebenaran itu dua gaungnya itu direspon. Yang bertakwa dia
merenung dengan kebenaran yang disampaikan. Yang tak bertakwa dia tersinggung dengan apa yang disampaikan. Nah, berasa bapak-bapak ini tak tersinggung apa yang saya sampaikan. Karena ini kebenaran. Inilah kata Imam Syafi'i, bukan hamba kata, tapi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan begitulah resikonya konsekuensi seorang dai dan mubaligh menyampaikan kebenaran. Maka alhamdulillah masjid kita setiap Senin dan Kamis membuka tentang bukaan puasa, betapa mulianya, dan inilah yang dimaksud dengan berasrinya bumi di perumahan ini. Makanya yang di dalam itu akan melimpah rezekinya, amin. Akan meningkat derajatnya, amin. Melimpah rezeki dan meningkat derajatnya hanya satu yang dituju, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inilah yang ingin kita kejar, inilah yang ingin kita gapai. Maka oleh karena itu hanya pada Allah lah kita memuja dan memuji. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayanda, bapanda, abangda, bunda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama praktis. Agama yang penuh dengan praktek. Di barat dan di Eropa, Pak, sekarang makin meningkat orang yang masuk Islam. Bahkan semalam saya lihat di salah satu medsos, mereka tidak mendatangi lagi untuk membeli makanan ayam di McDonald's. Mengantri mereka tadi tempat orang yang menjualan ayam. Rupanya yang jual ayam tadi, ayam goreng tadi adalah Muslim. Apa gaung pertama? Halal. Dari halal tadi manis, nikmat rasa makanan tadi. Rupanya makanan Muslim itu nikmat-nikmat. Dengan bismillah ya Allahu Akbar tadi itu. Kenapa? Hilang nafsu tuh. Sifat kebinatangan ayam tuh, sifat kebinatangan kambing tuh, sifat kebinatangan unta tuh hilang semuanya menjadi makhluk Allah yang suci. Sedap rasanya. Yang kedua adalah karena mereka mau berdonasi ke Palestina. Dan inilah yang dirasakan betapa hebatnya sekarang Islam, dan salah satu tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya juga disampaikan akan terbit matahari di bagian barat. Matahari itulah yang diterjemahkan sinar cahaya keislaman. Maka oleh karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kita kupas kaji, apapun ceritanya pasti hanya satu yang kembali, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kaulah tempat tujuanku. Waridhoka matlubi, ridhomu yang kupinta. Jadi saya minta pada Allah, ya Allah, kasihkan apa yang layak saya kasihkan ke sini. Ketika ditanya Pak Marbot, Ustadz apa temanya? Langsung tiba-tiba aja itu Tarwiyah sama Arafah, dah gitu aja. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amba nak membenahkan lagi nih, yang selama ini banyak sekali yang ribut tentang bid'ah. Maka kaedah bid'ah itu sejatinya adalah yang dikembalikan kepada merusaknya akidah, alias tidak bertuhankan lagi kepada Allah semata. Yang kedua, menuhankan Allah tapi juga menuhankan Tuhan yang lainnya. Maka dalam hal ini bila ada kaji hadis yang menyampaikan, jadi masalahnya tadi ada yang mengatakan dhaif itu hadis.
Karena selama ini kan kita kerjakan ya Pak Haji, puasa tarwiyah, puasa Arafah, puasa tarwiyah diserang orang. Ini sedihnya nanti Bang, hamba kadang puasa tuh diserang orang tuh itu. Ternyata yang nyerang tadi pun tak pernah puasa, hamba tunggu Senin Kamis pun tak puasa dia. Begitulah yang kita hadapi itu manusianya. Jadi bagaimana kajian yang kita kembalikan adalah bahwa kita berpuasa itu dua gaungnya. Yang pertama adalah kita tahu mengendalikan nafsu kita. Ini kupasan tasawuf kita Pak, hakikat. Apa guna puasa tarwiyah dan Arafah tuh? Sampai masuk nanti puasa Zulhijjah, Idul Adha tuh. Pertama, kita kembali bahwa hakikat dari puasa itu mengendalikan nafsu. Nafsu itu tidak bisa dibunuh. Nafsu itu dikendalikan. Apapun ceritanya ibu melarang bapak-bapak ini merokok, ibu ini lebih ganas lagi main api. Telur terdadar buatnya. Ikan tegoreng buat ibu tuh. Lebih besar api tuh pakai ibu tuh. Tambah medsos kemarin tak pakai centong lagi emak-emak tuh, pakai tangannya langsung diangkatnya. Banyak emak-emak nih yang dijaya rupanya. Sudah berlama-lama bermain dengan api. Apa kaedahnya tadi kita masuk kajian ini? Api itu bisa dikendalikan. Nafsu itu bisa dikendalikan. Tidak perlu dibunuh. Kalau bahasa logika, tak perlu kita mengatakan kita harus miskin. Boleh bapak ibu semua kaya. Tapi kekayaan bapak dan ibu di bawah kenaungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kaya, bahagia, tidak sombong dan tahu bersyukur. Harta dan tahta itu kita ibaratkan nafsu yang membara. Tapi harta dan tahta itu bisa kita kendalikan karena kita tahu la in syakartum la azidannakum. Nih, yang pertama, pengendalian nafsu. Yang kedua, ini yang paling utama. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku, aku yang layak membayar ganjarannya. Iyanya Pak, jadi ada tersinggung Bapak enggak ya? Ambek nyampaikan tadi, ini yang benar-benar kita sampaikan nih. Jadi biar mantap puasa kita, siapapun tadi tamu yang datang, yang jelas apalagi tak kenal wajahnya, buat nanti biar dia pulang dari bumi asri ini, Masjid Muhajirin ini, menjadi nyanyian yang indah. Bapak tak pernah mempublikasi ke situ. Orang tamu yang pernah datang ke masjid dan bumi asri inilah yang ngomong, paten kali perumahan tuh. Oh itu ya, oh bumi asri ya. Yang pertama mungkin ditolak oleh direktur tentang proyek. Karena mendengar bumi asri, Bapak itu tinggal di bumi asri, dikabulkan proyeknya. Sah. Itu kan Pak? Betul kan Pak? Pertama Bapak ditolak untuk diterima proyeknya. Karena Ustadz tadi, tamu tadi ngomong ada di situ jemaahnya, tinggal di perumahan bumi asri, Masya Allah ramah-ramah. Tak jadi ditolaknya, diterimanya. Ini disebut tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hamba minta izin Bang. Sekarang ini musibah tak tahu kita, datang tiba-tiba. Tengok Sumatera Barat tuh. Mata telanjang kita katakan Allah ngamuk sama Sumatera Barat. Tapi mata batin mengatakan Allah sayang sama Sumatera Barat. Lupa anak muda-mudi Sumatera Barat tuh. Maling kundang tuh tak ingat lagi orang tuh jadi batu. Sampuraga tuh tak ingat lagi orang tuh bergantung di situ. Berapa banyak pemuda-pemudi yang melawan orang tua di tanah Minang sana tuh. Tambah lagi berzina. Kita ini yang sering begitu belum datang musibahnya. Berarti kita dibenci Allah nih. Kita yang sadar. Sumatera Barat tuh baru aja tuh belum ada setahun nih Pak. Tapi di situ Allah sayang datang musibah tuh. Inilah dia kembali. Maka dalam hal ini yang kedua tadi kata Allah,
as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan akulah yang layak menggantikannya. Kenapa di dalam puasa itu? Bahwa puasa itu ternyata adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi tadi makanan yang banyak atau terharga sama kita, enggak ada. Yang penting langsung masuk ke mulut, bismillah. Hamba tadi tak biasanya makan banyak gitu Pak, tapi karena hamba sebagai tamu disuguhkan dari sama Pak Marbot, semua tuh harus saya makan. Bismillah lah, baru ini saya makan tadi, makan semua tuh. Kalau tidak cuman teh manis sama nasi, dah selesai. Tapi karena itu adalah hidangan dari tuan rumah, kita habiskan semua. Alhamdulillah tak ngulah Pak Marbot. Semua diberkati Allah. Amin ya rabbal. Satu sisi tamu melayani, sisi lain si tamu pun harus menghormati pelayanan tuan rumah. Tamu dilayani tuan rumah dan tamu juga menghormati tuan rumah. Ini yang maka disebut ansor dan muhajirin. Yang pertama di sini kaidahnya adalah muhajirin hijrah nih. Makanya orang-orang bumi asri ini yang pejabat-pejabatnya di sini, orang-orang kayanya di sini, orang-orang segalanya di sini, masalah duniawiyah, tapi kami tetap mengedepankan ukhrawiyah. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tiada hamba bertanya siapa yang mendirikan perumahan ini Pak. Cuman hamba suka menerjemahkan nama-nama. Seakan-akan dikasih Allah secara laduni. Itulah kenapa dibuat perumahan ini. Bumi asri. Ditengok di luar dari perumahan ini tadi. Pening palawak nengok tadi kendaraan wirawiri. Masuk ke bumi asri sejuk sekali. Seperti bukan di kota. Tapi di kawasan perkampungan yang punya bangunan indah-indah luar biasa. Seperti kota Saranjana. Itu bangsa jin punya itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Selesai tentang puasa. Masuk yang kedua. Kenapa Tarwiyah dan kenapa Arafah? Tarwiyah, Arafah juga dengan Idul Adha. Maka di sini disampaikan bahwa di saat itulah ditempatkan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Kawasan Mekah. Tapi tidak disampaikan di situ di mana lokasi tepatnya. Maka di tanggal 8 Zulhijjah itulah pertama kali Nabi Ibrahim bermimpi. Maya yang dimimpikan tadi, menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nggak nyampe seminggu Pak jumpa anak tadi Pak. Setelah ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Baru nggak nyampe seminggu, udah enak-enak pula mau nyembelih. Kan bingung itu Pak. Dari bayi masih merah ditinggalkan Nabi Ibrahim. 7 tahun atau 12 tahun kemudian jumpa sama Nabi Ismail. Nabi Ismail pun langsung menebak. Kayak ayahku Ibrahim muka parasnya. Dari mana kau tahu nak? Mama dari kecil sudah dijelaskan bagaimana wajah ayah. Itulah sedapnya dapat istri Hajar tuh. Istri soleha. Kalau sekarang tengoklah Pak. Tengok tuh ha. Digarinya suaminya, di pagar, disiramnya pakai bensin, dibakarnya. Bapak-bapak udah mulai ketakutan nih, mak ajab juga biniku nanti digarinya, aku disiram pakai bensin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mimpi Nabi Ibrahim tidak disampaikan Nabi Ibrahim. Pindah lagi Nabi Ibrahim tidur di padang Arafah. Waktu itu belum disebut Arafah. Itu waktu itu 9 Zulhijjah. Mimpi lagi. Nabi Ibrahim bermimpi anaknya Ismail disuruh untuk disembelih. Besoknya mimpi lagi.
Di saat itulah Nabi Ibrahim terbangkit Arafah. Jelaslah udah ini. Benerlah ini. Maka di saat itulah buka puasa. Setelah khatib turun dari mimbar, langsung kita Allahu Akbar, Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka sudah. Tapi waktu itu langsung Allah gantikan tadi Ismail dengan kibas. Apa maksudnya ini Bapak? Semua kita bekerja, dapat harta banyak, bertahta, berjabatan yang hebat, biar anak cucu dan cicit kita bahagia ketika kita tinggalkan dari muka bumi ini. Nah, disitulah Nabi Ibrahim yang selama ini kepingin punya anak, malah disuruh untuk menyembelih anak. Itu pun karena gara-gara apa? Ketika bercakap-cakap sama malaikat Jibril, sahabat karibnya, dermawan kali kau semua onta kau kasihkan sama orang untuk disembelih. Wahai Jibril, usahakan onta sama kambing, kibas nih. Kalau Allah kasihkan sama aku anak tuh pun ku sembelih untuk Allah. Saking besarnya cintaku pada Allah. Itu kalau ngomong orang belum punya. Itu banyak yang belum jadi orang kaya, belum jadi pejabat tinggi. Luar biasa ngomong ketika itu. Kalau aku nanti mau menjadi pejabat, semua ku angkat dalam satu mobil. Tapi ketika menjadi pejabat, ketika menjadi orang kaya, banyak yang lupa. Tapi Nabi Ibrahim melatihkan itu dengan kepada kita semua. Akhirnya ketika itu mimpi 3 kali berturut-turut. Bukan karena Nabi Ibrahim tak mau mengerjakannya. Ia sadar, ia baru jumpa sama Ismail alaihissalam dan Hajar. Masa tiba-tiba langsung menyampaikan pesan bahwa Ismail mau disembelih. Tapi alhamdulillah dapat anak yang soleh. Silahkan ayah. Kalau itu memang datang dari Allah. Rela. Biar ayah tidak menjadi bingung untuk menyembelihku. Tutuplah mataku. Tutuplah mata ayah. Sehingga tidak terlihat bagaimana perihnya. Tutuplah semuanya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inilah tadi puasa Tarwiyah, Arafah, dan Idul Adha. Maka tadi 8, 9, 10. Yang ke-10 tadi setelah khatib turun dari mimbar, maka di situ terjadi penyembelihan. Tapi kita sudah berbuka dulu, maka masing-masing kita berbuka. Biasa habis makan lontong baru kita menyembelih kurban. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, meskipun ada orang yang menyatakan hadis puasa Tarwiyah dhaif, tapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim nomor 977 dan 699, bahwa tidak ada satu amal soleh pun yang paling dicintai Allah kecuali amal yang ada 10 awal Dzulhijjah ini. Ia berpuasa. Apakah ya Rasulullah termasuk orang yang jihad fisabilillah? Termasuk orang yang jihad fisabilillah, tidak ada baik dari yang awal 10 Dzulhijjah ini. Kecuali dia tinggal, ia pergi keluar, dia bawa jiwanya, dia bawa hartanya semua yang ada. Ketika dia kembali dia tak bawa apa-apa. Alias meninggal dunia tak bawa apa-apa. Alias mati syahid. Itulah yang bisa menyamakan pahalanya bagi orang yang mengisi amalan selama 10 Dzulhijjah pertama. Maka termasuk di situ ada Senin, ada Kamis, ada 8, 9, 10. Dan itulah yang menempatkan tak dibahas zaman dulu dengan istilah ini hadis doib. Kenapa doib diantaranya adalah karena ada parawi dari nomor 2 dan nomor 3 itu yang mungkin pernah sebagai atau canda-canda menipu kawannya, ditandai, atau yang tak dikenal. Tapi sesungguhnya hadis itu matanya diterima. Di mana dukungannya tadi datang? Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Itulah tadi yang melaksanakan amal ibadah 10
awal Zulhijjah. Ditambah lagi dengan hadis Bukhari, barang siapa yang berpuasa 9 Zulhijjah, maka ia akan terhapus dosanya yang akan datang dan yang masa lalu. Ini pun dibahas orang lagi, enak kali puasa 9 Arafah aja terhapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang harus kita bahas, berarti kita tak akan mengulangi dosa yang pernah kita buat semalam, ibu bapak. Itu dia. Ditambah lagi dengan siapa yang berpuasa Asyura 10 Muharram, berbicara untuk bulan Muharram tahun 1446 nanti, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu setahun sebelumnya. Orang kalau sudah masuk paret, mandi, kan nggak mau setelah mandi pakaian rapi, nyemplung lagi ke paret. Logikanya seperti itu, Pak. Jadi artinya kalau siapa yang sudah diampuni dosanya, maka nggak akan mungkin dia berbuat dosa kembali, karena dia sudah kembali bersih dalam masa itu lagi. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan pemahaman akurat kepada kita semua Bapak, bahwa secara hakikinya kembali kepada kajian kupasan tentang Tarwiyah dan Arafah ini, di bahasa lainnya adalah Tarwiyah ini persiapan untuk dengan air jam-jamnya. Juga kepada ontanya dikasih minum 1 sumur Pak, karena menuju Mina tuh nanti onta tadi bisa kuat. Sama-sama dengan yang mau wukuf di Padang Arafah nanti juga bisa dapat minuman, tidak kehausan. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah makna hakikat dari Tarwiyah dan Arafah untuk masuk ke Idul Adha. Bagi siapa yang sudah berkurban, terdaftar untuk memiliki hewan kurban, jangan sia-siakan untuk melihat darah yang keluar dari kurban yang dia punya. Segagah apapun sapinya, itulah yang harus kita pahami ketika darah itu keluar dari tubuhnya. Tiada lagi kegagahan itu. Sehebat apapun abang tadi sebagai direktur di perusahaan terbesar dengan triliunan omsetnya, meninggal dunia 2 kali 1 juga rumah yang akan jadi penginapan kita sampai datang kiamat tiba, alias kuburan. Maka disitulah takbir selalu berkumandang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddi. Ibadah yang betul tuh Pak, yang ikhlas. Ikhlas tuh siapa? Tiada menempatkan posisi jabatannya, tiada menempatkan posisi dia pemilik harta yang banyak luar biasa. Dia adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan bagi saya pribadi khususnya dan kita semua, bermanfaat bagi kita semuanya. Masalah tentang kapan Bapak mau Arafah, kalau hamba tetap kiblatnya Mekah, itu ajanya dia. Karena nggak ada wukuf di bumi asri, yang ada wukuf di Padang Arafah. Ya, minta izin saya. Ya, kalau ditanya Ustadz kapan jadi wukuf di Padang Arafah tuh Ustadz puasa Arafah, tengok aja lah di Mekah. Kalau udah wukuf orang tuh wukuf lah sudah. Tapi kalau memang misalnya ragu, kaidah masal fiqh datangkan yakin. Islam tidak membolehkan kita ragu-ragu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Agar diberkati Allah pengajian kita ini, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sungguh tidak terhitung dosa yang telah kami kerjakan selama hidup kami. Maka mohon ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahim. Di penghujung tahun 1445 Hijriah ini, di 10 awal pertama bulan Zulhijjah ini, perkenankanlah ibadah puasa kami untuk membersihkan dosa yang telah kami kerjakan selama 1445 Hijriah ini ya Rahim, sehingga datang 1446 Hijriah nanti dengan mengawali kami berkurban dengan apa yang kami berikan hanya karenamu ya Allah. Maknakanlah darah berlimpah dari sembelihan kurban kami nantinya ya Rahim, untuk menyadarkan agar terpupus rasa sombong di dalam diri kami, rasa serakah di dalam hati kami, iri dengki yang selama ini menghambat kebaikan dan nilai ke amal ibadah kami. Datangkanlah rasa ikhlas dalam hati, perasaan, akal dan pikiran, hingga kami tidak akan pernah memandang bagaimana kecil besarnya perekonomian dan orang-orang di wilayah kami. Yang kami pandang mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Tidak memandang tingkat ekonominya, tingkat derajat sosialnya. Yang kami pandang adalah tingkat ketakwaan mereka kepadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.